Saiki omonge ngongkon salat 5 waktu, puasa. Kuwi sing ngongkon sapa? Kuwi aturane menungso iki. Parah lho omongku ki ya, lek nganti salah, salahno. Nggih. Sing ora trima kon rene engko tak omongi. Ngono lho. Wis akeh kiai, kaji, ustaz sing ngomong kata Allah, Allah. Allah yang mana? Seandainya Gusti Allah ada perintah aku sembahan. Bendina mbahno jentat-jentit. Tapi bagi Mbah No sebagai orang Jawa, sembayange diarani Jawa, muji nang hawa sing nguripi mlebu metu lho. Ya jelas ya lek ditinggal metu mlebu baru metu iki modar kabeh ya. Nggih. Ya wis. Silahkan Mbah Saeno berkeyakinan seperti itu, tapi jangan memaksakan kepada orang lain. Lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada video sebelumnya memang saya pernah mengomentari dari video Mbah Saeno dengan ajaran kapitayanya. Nah, setelah itu saya mendapatkan banyak komentar pada channel YouTube saya, terutama dari para pendukung ajaran kapitayan tentunya ya. Seolah-olah mereka tidak bisa menerima, dan ada yang mengatakan kalau orang Islam itu menyembah batu. Maksud mereka itu adalah Ka'bah ya. Untuk itu pada video ini saya akan meluruskan. Hitung-hitung kalau pada zaman dahulu itu Kanjeng Sunan Kalijogo dalam berdakwah dengan melakukan pentas wayang kulit dan lain sebagainya. Nah di sini saya Mbah Wiro hitung-hitung atau ikut berdakwah hanya dengan media YouTube. Sebenarnya saya sendiri juga mengakui kalau ajaran kapitayan itu juga bagus. Hanya saja Mbah Saeno setiap menyampaikan ajaran-ajaran yang diyakininya, yaitu ajaran kapitayan tersebut, seolah-olah atau sepertinya memaksakan diri dan menganggap ajarannya yang paling benar. Makanya saya Mbah Wiro kembali membuat video ini, yang pertama untuk media dakwah, yang kedua untuk meluruskan yang sebagian ada yang menganggap kalau orang Islam itu menyembah Ka'bah atau menyembah batu, sehingga perlu saya luruskan. Buat yang berkomentar yang mengatakan ataupun mengira orang Islam itu menyembah batu, tolong dengarkan baik-baik penjelasan Mbah Wiro ini. Bahwasanya umat Muslim datang ke Mekah atau ke Ka'bah itu bukannya untuk menyembah, tapi ke sana itu sebagai melaksanakan rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, dan yang kelima menunaikan ibadah haji. Itu pun bagi yang mampu. Jadi datang ke Ka'bah itu bukannya untuk menyembah, sekali lagi itu melaksanakan rukun Islam yang kelima bagi yang mampu. Agama itu kan ageman. Ageman itu adalah pegangan. Jadi tidak semua harus diberitahukan atau dipublikasikan. Sebab apa? Kalau yang kita sampaikan kepada orang yang belum mumpuni keilmuannya, tentunya mereka tidak akan paham, malah jadi bingung.
Makanya di Islam itu anggapnya agama di samping sebagai agama juga tuntunan. Contohnya begini, kalau anak-anak yang masih kecil mulai dari TK begitu ya, sudah dituntut dengan ajaran-ajaran agama. Mungkin ke musola diajarin alibakta begitu ya, lalu naik lagi bacaan tuturutan atau juz amma, berikutnya naik lagi mungkin membaca Al-Quran, dan mungkin bisa meningkat lagi menjadi baca kitab-kitab yang lain. Kalau ajaran kapitayan, ilmu kawruh, bagaimana kalau anak yang masih di bawah umur, yang masih belia, yang belum cukup umur, jangankan belum cukup umur, yang sudah besar juga, kalau belum sampai keilmuannya diajarkan yang seperti itu, ilmu kawruh, pasti bingung. Karena hal yang seperti itu seharusnya hanya buat pribadi, agama pribadi tadi. Seperti Mbak saya sering katakan, saya melihat sekali videonya itu selalu menggebu-gebu ya, seolah-olah menganggapnya ajarannya yang paling benar. Tentunya saya sebagai seorang muslim tetap bersikukuh kalau Islam adalah penyempurnaan daripada agama-agama sebelumnya. Di samping agama adalah juga tuntunan seperti yang saya katakan. Jadi kita ada bertahap. Dari kecil sudah dididik tuntunan dengan baca alifata, lalu juz amma, lalu baru Al-Quran, dan seterusnya dan seterusnya. Karena tidak mungkin yang masih belum sampai ke ilmuannya diberikan ilmu kawruh, tentunya akan jadi bingung. Pada video lalu kan saya sudah singgung itu. Karena Islam itu seperti istilahnya itu ada tingkatan-tingkatannya. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Jadi bahasa itu jangan melihat syariatnya saja. Jadi hanya kulitnya saja yang dilihat. Padahal isinya, hakikatnya juga membahas hal-hal yang seperti Mbah Wira udarkan, hanya saja itu sebagai pegangan pribadi, karena tidak semua orang bisa memahaminya. Makanya waktu zaman Wali Songo, Syekh Titi dilarang oleh para wali yang lain. Kalau azan itu disebarluaskan, orang malah menjadi bingung. Makanya istilah itu kita harus bisa menempatkan sesuatu harus pada tempatnya. Dan sudah saya singgung, jangan menganggap ajarannya yang paling benar, dan silakan saja kita istilahnya lakum dinukum waliyatin. Kemarin tentang perintah sholat, perintah puasa, sudah saya singgung. Sholat adalah perintah Allah secara langsung, bahkan saat Rasulullah Nabi Muhammad di sholat Mi'raj ya. Dan perintah puasa sudah jelas ada di kitab suci Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183, 184, 185, dan 187. Itu jelas ada. Dan surat Al-Quran itu wahyu Allah, bukan akal-akalan, bukan bikinan manusia. Dan cara turunnya mungkin karena Anda tidak memahami, ya tentu tidak ngerti. Kalau saya bahas di YouTube ini tentunya panjang, nggak akan selesai. Jadi sekali lagi, jangan menganggap kelompoknya, acaranya yang paling benar, dan menganggap orang lain adalah rendah. Itu kami telah berprinsip lakum dinukum waliyatin, dan kami telah berprinsip Islam adalah penyempurnaan daripada agama sebelumnya. Semua apapun ada, hanya kita
bertahap untuk memberikan ajaran kepada pemulungnya. Dari mulai kecil kita ajarkan step by step, ya, tidak langsung pada pokok intinya, karena nanti yang belum mencapai keilmuannya malah akan jadi bingung, tidak akan mengerti, tidak akan bisa memahaminya. Demikian video ini. Sekali lagi saya menyampaikan salam dari saya, Mbak Wiro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.